warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah bi jami'il mahamid ala jami'in ni'am wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihil dhulal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, Ketua DKM Mushola Nurul Huda serta para pengurusnya, hadirin kiram, keluarga besar Ibu tahunya saya keluarga besar karena kebetulan teman saya yang putranya ya, jadi Mas Bambang tahunya itu kadang lupa namanya, mohon maaf ya Bu Haji, mohon maaf. Hadirin kiram, para sesepuh, para hujajah, dan juga para ustazah, dan juga para semuanya jamaah yang hadir pada siang hari ini, karena sudah mulai siang ya Bu, pagi menjelang siang. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul bermuajahah dalam rangka Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah yang saya hormati ya, ini pastinya jajaran panitia yang sudah luar biasa. Tanpa panitia ya, acara ini tidak akan terselenggara. Masya Allah Bu, sampai bikin player aja sampai 3 kali, luar biasa perjuangannya ya. Masya Allah, yang sudah begitu berjuang. Kalau kata Bang Roma, berjuang sekuat tenaga. Betul lah Bu, berjuang para panitia ini. Tanpa panitia, Masya Allah, ini pun speaker kalau tidak ada panitia bakal ada juga. Pasti saya akan capek ya. Masya Allah luar biasa yang saya hormati. Mudah-mudahan kebaikannya mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatannya saya. Sebetulnya kalau bulan Maulid ini Masya Allah jadwalnya penuh ya Bu. Ada jadwal rencananya saya itu ada ke Batam, ada ke Jakarta, ada ke Ciamis. Tapi saya pikir-pikir saya ngapain ke sana. Jadi saya jadinya ke sini aja gitu. Ya alhamdulillah ya. Makanya berkah panitia, berkah semuanya jamaah yang hadir pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan hadirnya kita, langkahnya kita Allah catat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumaha kabarna ibu sadaya sehat? Pripun kabare? Saya api yo. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dia mayoritas Sunda tanah Jawa Ibu. Sunda ya, berarti asli penduduk Cigarogo terus. Alhamdulillah ya. Adapun mungkin yang hijrah-hijrah ya di sini ada orang Jawanya ya, ada orang Betawinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan inilah persatuan kita. Kalau bukan Maulid kita mungkin belum tentu bisa berkumpul di sini, betul? Ya. Masya Allah Bu, di sini kita biasanya tadi kalau tidak salah saya lihat acara itu 7:30 sudah mulai, betul? Ibu biasanya di rumah 7:30 masih ngapain Bu kalau bukan karena Maulid? Biasanya masih dasteran, betul? Masih dasteran, biasanya masih megang cucian piring, cucian baju, masih ngepel dan lain sebagainya. Namun karena berkah Maulid, alhamdulillah hari ini 7:30 sampai saat ini duduk di masjid ini, di musola ini. Mudah-mudahan ini yang menghantarkan Allah ridho sama kita. Allah menghantarkan ini
ketahui ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta sama Nabi? Ibu cinta mana sama artis? Ngefans mana sama artis ibu? Cinta dari artis dan gak nyambung katanya. Yang Bu, sekarang ya lihat punten Bu, banyak ya yang viral-viral di sosial media, betul? Banyak menjadi kegemaran anak muda, ibu-ibu, bahkan drakor sekalipun itu ibu-ibu banyak yang senang. Namun menjadi catatan bagi kita, ketika kita kenal artis, ketika kita ngefans sama artis, kira-kira artis kenal nggak sama kita? Boro-boro gitu ya, betul. Kalau artis mau nggak bakal kenal sama kita. Namun ketika diri kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita ngefans sama Nabi Muhammad SAW, Rasul sudah terlebih dahulu mencintai kita. Betul? Betul. Karena Rasulullah sebegitu mengingat kita, Rasulullah sebegitu sayang sama kita, sampai-sampai mau meninggal Rasul yang dipikirkan siapa Bu? Siapa umatnya kita semuanya ya. Walaupun Rasul tidak pernah ke Cigarogo, tapi risalahnya sampai ke Cigarogo, betul? Ya, Rasulullah nggak pernah ke Cilengsi, Rasulullah nggak pernah ke Mekarsari, namun disinilah risalahnya Rasul. Di sini kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman ro'ani. Mana suaranya? Kenapa? Suaranya. Tuba liman ro'ani wa amarabi. Masya Allah. Di situ ketika kita beruntunglah orang yang pernah bertemu dan beriman kepadaku. Namun ada catatan ketika Rasulullah, tuba liman lam ro'an. Beruntunglah bagi orang yang tidak pernah melihat, yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun summa tuba liman lam ro'ani, ya. Maka di sana wa amarabi. Namun ketika beliau itu adalah mereka di situ, kata Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Siapa yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan Rasul namun beriman, maka kata Rasul, berbahagialah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semuanya tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat Rasulullah, namun ada rasa cinta. Maka kalau bukan karena cinta, kita nggak bakal hadir di sini, betul? Betul ya Bu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah hari ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Cintanya sampai mana? Cintanya apakah diri kita sampai dengan tergila-gila? Pernah ibu sampai terbayang-bayang kepada Rasulullah? Ibu pernah terbayang-bayang kepada, ya Allah, saya sayang banget sama Rasulullah, saya cinta banget sama Rasulullah. Pernah? Pernahnya kok pelan-pelan ya. Ibu, punten. Ibu contohnya, ibu anak ibu lagi mondok atau anak ibu lagi mungkin lagi jalan-jalan, ibu selalu ingat gak sama anak kita? Ya. Anak kita pasti ingat gak sama kita? Gak tahu. Ya. Betul? Belum tentu. Ketika kita ingat sama anak kita mungkin lagi jajan, anak kita mau lagi selfie, lagi update status, anak kita mau mungkin lagi bikin konten, belum tentu ingat sama kita. Namun ketika Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah, di situ ada getaran-getaran cinta kita sama Rasulullah SAW. Rasul pun akan sampai kepada kita. Muram qulubi bi rabbika muram ya
senantiasa ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau makan ingat Rasul, mau tidur ingat Rasul, ibu mau ngapain saja ingat kepada Rasul. Disitulah Rasul akan memberikan balasan cintanya kepada kita. Amin. Amin ya Allah. Makanya ibu kalau mau ngapain kita biasanya baca sholawat, karena cinta itu di situ. Kalau tandanya cinta, satu bisa terbayang-bayang kepada Rasulullah, yang kedua sering menyebut namanya. Ibu dulu sebelum nikah, ketika mendengar suaranya, ya calon suami kita, kira-kira kita bahagia nggak Bu? Mendengar suaranya bahagia. Jangankan mendengar, melihat. Nah, melihat fotonya saja terkadang kita bahagia. Maka ketika diri kita melihat fotonya, ya, nama Rasulullah disebutkan, dibacakan sholawat, hati kita bergetar. Apalagi ketika ya Rasulullah, ya Habibullah, ya ya. Maka Masya Allah, di situ kita bilang, ya Rasulullah, engkaulah kekasihku, ya Rasulullah, engkaulah pujaan hatiku. Terus di situ jangan cuma di mulut saja, namun sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam kolbu kita, menembus dalam kolbu kita, dan ada aplikasi dalam gerakan kita. Amin insya Allah. Ibu pernah nggak bercita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah? Cita-cita ibu paling tertinggi apa Bu? Mendapatkan syafatul uzma. Syafatul uzma. Terus apa lagi? Bu masih ingat dulu kita gantungkan cita-citamu setinggi Amin. ya, tinggi setinggi lagi. Jangan kita, wah saya mah cukup masuk surga saja. Saya mah cukup masuk ke dalam surga saja. Terus kalau kita nggak masuk surga berarti jadi ini harus kita punya ada pilihan. Benar Bu, ketika diri kita satu harus punya cita-cita. Saya ingin berjumpa dengan Allah. Ingin berjumpa dengan Allah. Yang kencang Bu suaranya boleh dibantu ya. Yang kencang suaranya Bu ya. Kita ingin satu, ingin bercita-cita, ingin berjumpa dengan Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, bercita-cita ingin berjumpa dengan Rasul. Yang ketiga, bercita-cita ingin masuk surga. Mau masuk surga dulu atau mau terhindar dari siksa api neraka? Mau masuk surga dulu atau mau terhindar dari siksa api neraka? Dua-duanya. Kalau benar, Ibu, kalau semua orang muslim itu pasti masuk ke dalam surga. Namun tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api neraka. Jadi mending mana dulu? Kita rubah ya Bu, terhindar dulu. Ibu mulai cita-cita terendah kita itu hanya masuk ke dalam surga. Ini cita-cita terendah, kenapa? Karena tadi semua orang muslim pasti masuk ke dalam surga, cuma tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api neraka. Maka di sini kita harus punya cita-cita, gantungan cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Karena ternyata sudah ada yang mencapai langit. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai Rasulullah, jangankan langit, Rasul sudah sampai ke Sidratul Muntaha di sana. Jadi Rasul terlebih dahulu, makanya peribahasa di sana tidak salah. Ketika gantungan cita-citamu sampai setinggi langit, maka ternyata Rasul sudah terlebih dahulu melalui langit.
langit tersebut. Ya, minimal kita tidak sampai ke langit, ya minimal naik pesawat. Ada pilihannya ya Allah. Ya kan, kita naik ke bulan dulu, oke lah, dari bulan kita baru naik pesawat ya. Ada astronot yang sudah naik ke bulan kan, masya Allah, di situ sudah beriman karena apa? Karena astronot di sana ternyata mendengar adzan di mana Bu? Di bulan. Nah, dari bulan terdengar adzan yang di bulan itu terdengar, maka di situ menjadi beriman. Masya Allah, ternyata kita di situ banyak pilihan. Ya kita bukan cita-cita kita, jadi jangan hanya ke surga saja. Kan biasanya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, amin, bersemangat. Ya, bersemangat. Tapi bukan, jangan menjadi cita-cita utama. Jangan menjadi cita-cita. Kenapa? Karena tadi kalau kita, contohnya ibu, bukan biasanya anak kita mau masuk kuliah atau mau masuk sekolah, biasanya ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, betul? Kalau mau masuk pilihan 1, masuk ke pilihan kedua. Tidak masuk pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, kalau mau masuk berarti jalan yang di bawahnya lagi, berarti kan? Kita makanya di situ harus mempunyai beberapa planning, harus mempunyai beberapa persiapan. Maka untuk kita kehidupan di akhirat nanti, kenapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu adalah yang paling utama. Jadi ibu di dunia saja kita terkadang punya cita-cita A, B, C, D. Biasanya seperti itu, betul? Ya, maka untuk akhirat kita pun harus punya cita-cita yang tertinggi. Pertama yang harus kita punya cita-cita adalah bagaimana bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah sayang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah ridho sama kita. Ya, betul? Saya mau biasa-biasa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan amalan yang biasa menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita harus punya cita-cita. Ya Allah, saya cita-citanya ingin berjumpa denganmu. Saya ingin berjumpa dengan Sang Khalik, Sang Pencipta saya yang luar biasa. Maka di situ itu cita-cita pertama. Karena nanti ada satu surga. Ya, ada satu surga yang khusus, yang khusus. Di sana tidak ada bidadari, tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada pepohonan-pepohonan dan lain sebagainya. Di situ hanya ada Allah. Kira-kira ibu mau nggak Bu? Maunya teman. Ibu mau Bu? Hoyong pisan ibu. Maka di sini kita harus apa? Punya cita-cita. Kenapa? Karena di situ untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Jadi kalau orang yang senantiasa mengingat Allah, ketika kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingatlah kepadaku, yakin aku akan ingat. Tadi kita ingat suami, ingat anak, belum tentu mereka akan ingat sama kita. Namun ketika diri kita ingat sama Allah, aku yakin Allah pasti ingat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, seandainya hamba-hambaku bertanya, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, bahwa disinilah aku itu Allah itu dekat. Jadi tergantung ibu, kita begini, ketika kita ingin tahu Allah itu ingat nggak sih sama saya, Allah itu dekat nggak sih sama saya. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah terhadap kita, maka disinilah bagaimana diri kita. Kalau kita sedang ingat kepada Allah, maka yakin Allah sedang ingat kepada kita. Wa idza nasitani kafartani, seandainya kita sedang lupa kepada Allah,
maka di situ kita sedang kufur kepada Allah. Nauzubillah min ya, maka di sini kita nggak rugi seandainya kita ingat terus kepada Allah. Kenapa? Yakin Allah ingat sama kita. Namun kalau kita sedang ingat sama makhluk itu bisa jadi lupa kepada kita. Pasti gitu ya. Belum tentu makhluk itu ingat sama kita. Jangankan orang lain, jangankan tetangga, anak kita sendiri, darah daging kita sendiri pun, ya kan? Ketika kita kita mau ingat kasihannya anak saya di pondok makannya apa, contohnya kalau di pondok, ya kan? Di kosan lagi kuliah makannya sama pakai, ternyata anak kita mah sedang enak-enak. Makannya mungkin lagi makan bakso, lagi jajannya yang enak-enak. Padahal kita ingat anak kita, tapi anak kita masih tidak ingat kita. Maka di sini kita harus punya cita-cita, harus ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah diri kita bagaimana bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Rasulullah, tadi pasti Rasul akan menolong kita. Kenapa? Karena Rasul sudah terlebih dahulu mencintai kita. Mau meninggal, Rasul yang diingat adalah umatnya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang ingat adalah ummati, aina ummati, sampai dengan menjembatani Shiratal Mustaqim yang dikatakan aina ummati, salim ummati, salim ummati. Masya Allah, masa iya kita tidak berbalas cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebegitu cinta sama kita, Rasul sebegitu ingat sama kita, maka hakul yakin diri kita pun harus memberikan cintanya yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah diri kita harus terhindar dari siksa api neraka. Kalau diri kita ingin ini selamat, ya saya dengan Rasulullah kayaknya saya jauh cinta, saya masih biasa, ya minimal kita bisa terhindar dari siksa api ya, karena tadi semua orang muslim tidak semuanya bisa terhindar dari siksa api neraka. Namun yang keempat pasti masuk ke dalam surga. Namun di sini Bu, ada yang dicuci dulu, ada yang direndam dulu. Ibu punya baju, ibu habis pakai, ya baju ibu habis dipakai, kira-kira habis dipakai, ibu langsung masukin lemari tidak? Tidak, ya dicuci dulu. Ibu kalau pengajian doang mungkin cucinya biasa-biasa. Kenapa? Cuma keringat doang. Tapi coba pakaian ibu harus pakainya ke sawah. Itu dicucinya seperti apa, Bu? Ya kan? Maka ketika orang muslim, semua orang muslim pasti masuk ke dalam surga. Namun di sini tidak semua orang ya bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita yakinkan tadi punya cita-cita yang tertinggi ya. Salah satunya adalah bagaimana ketika diri kita bisa ingin berjumpa dengan Rasulullah, bisa terhindar dari siksa api neraka. Satu, kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan, apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah contohkan. Ibu, Rasulullah itu sholatnya 1 rakaat kira-kira berapa juz? Halo, Rasulullah kalau sholat berapa lama Bu 1 rakaatnya? Dalam kisah Rasulullah sekali sholat rakaat pertama itu 5 juz. Bengkak nggak Bu kakinya? Bengkak, makanya Rasulullah kakinya bengkak bukan karena asam urat. Kalau kita sholat karena kakinya bengkak jadi susah sholat. Kalau Rasul karena lama sholat. Di sini Bu, rakaat pertama yang dikisahkan para ulama bahwa ketika Rasulullah rakaat pertamanya saja sudah 5 juz, rakaat kedua 10 juz, terus dan terus seperti itu, maka pantas kakinya sampai bengkak. Ya minimal diri kita, kalau kita sholat kita belum bisa lama, ya minimal diri kita bisa khusyuk. Ibu, yang dinamakan khusyuk itu apa sih?
Hello, yang dinamakan khusyuk itu apa Bu? Tenang. Ah? Biar ada oleh-olehnya Bu. Yang dinamakan khusyuk itu apa Bu? Salat yang tenang. Hah? Pura-pura ibu salah juga kalau ngasih hukum Bu. Bu, ketika khusyuk, betul. Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk. Apa yang disebut dengan khusyuk? Ibu pernah ketika sholat gini, usolli fardu fi raka'atain mustaqbilal qiblat ya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh iya, itu pasti ada topi. Nanti bisa ditulis sama kacang panjang, bisa buat sarapan anak ke sekolah. Ada yang suka begitu? Ada dalam hati. Mana orangnya? Banyak. Bu, ketika kita tadi, lalu kita menjadi orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk, yang khusyuk adalah fokus. Bagaimana diri kita bisa fokus? Bagaimana diri kita bisa konsentrasi? Ya, ketika sholat yang diingat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang diingat hanya Allah. Ingat cucian nanti dulu, ingat masakan nanti dulu, ingat anak entar dulu. Yang diingat cukup Allah dalam kolom kita. Yang ingat siapa Bu? Allah. Ini Bu tipsnya. Ibu, kalau kita ingin sholat khusyuk kira-kira gimana Bu? Tahu artinya boleh, tapi repot nggak Bu kalau tahu artinya? Minimal, betul tadi. Kalau nggak paham tahu artinya, minimal kita paham apa yang kita ucapkan. Oh ini teh sedang begini, oh ini teh lagi begini, begini jadinya. Ibu punten, contoh. Saya mau curhat ke Bu Haji, tapi saya nggak sadar apa yang saya ucapkan. Kira-kira Bu Haji, kira-kira Bu Haji masih solusi nggak sama saya? Enggak. Tadi ngomong apa sih? Saya tahu, saya juga nggak paham sih apa yang saya ngomong. Kira-kira seperti itu betul? Kita ketika sholat, kita adalah saatnya curhat. Saatnya kita curhat sama Allah. Ketika sholat, saatnya diri kita komunikasi dengan Allah. Kalau kita komunikasi dengan Allah, kalau kita curhat sama Allah, maka disinilah ada keterkaitan, ada ketersambungan kolbu kita. Jangan sampai kita meleng. Minimal dalam sholat kita khusyuk dalam 5 rukun qaul. Dalam apa Bu? 5 rukun qauli. Dalam sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun rukun qauli, rukun fi'li, rukun qauli, rukun ada satu lagi rukun apa Bu? Kalau tertib masuknya rukun apa? Maknawi. Ya. Rukun maknawi itu adalah ketika tertib. Kenapa maknanya? Kenapa? Karena kan kita tidak ada gerakannya. Namun di situ maknanya ketika tertib adalah berdiam sejenak. Maka di situ minimal kita bisa khusus kalau gerakan. Oke, sudah pasti kita masuk dalam fikih. Ketika dalam fikih adalah ketika diri kita syarat dan rukun terpenuhi, maka sah dalam sholat. Betul? Dalam sholat itu sah. Namun ketika qauli kita, punten di sini ada rukun qauli itu ada 5. 1, yang pertama apa? Takbir, protokol. Bu, yang kenceng Bu, biar ada oleh-oleh ke rumah nanti ditanya sama bapaknya tadi dapat berapa ngaji, nggak tahu ketemu itu. Yuk, biar bisa ada oleh-olehnya, siap Bu? Yang pertama rukun qauli apa Bu? Takbiratul. Yang kedua adalah qauli itu ucapan Ibu, yang harus diucapkan. Yang kedua adalah
Al-Fatihah. Kalau udah di sekolah ya. Yang kedua ada apa? Al-Fatihah. Kalau niat adanya di mana? Hati. Dalam hati. Berarti Dalam hati. rukun qalbi. Kalau niat maksudnya rukun qalbi. Rukun ada dalam hati. Yang kedua tadi Al-Fatihah. Yang ketiga adalah Surah. Membaca surah. Bu, nggak apa-apa ya maulid kita bahasnya begini. Kenapa? Karena maulid kalau tentang cinta Nabi itu bakal habis-habisnya. Ini adalah yang penting dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mencontoh sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah sebagaimana kau melihat sholat. Bukan kita nggak pernah melihat sholat Rasul. Namun kalau kita dalam Al-Quran tadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka bagaimana kita bisa caranya biar khusyuk? Tadi satu adalah ulang bu, takbiratul ihram. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Yang ketiga Membaca itu surah. harus dibaca. Membaca surah. Satu nama tadi rukun apa? Maknawi. Nah, awas. Maknawi. Kalau tumanina itu maknawi. Ini yang harus diucapkan. Yang tiga adalah ibu kalau tidak mengucapkan yang lima maka ibu sholatnya tidak sah. Ya. Yang diucapkan baru. Membaca surah. Hukumnya apa? Baca surat adalah Sunnah. sunnah hayat. Membaca sunnah. Sunnah hayat, awas. Beda, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nih mulai berpikir, kita apa-apa. Karena dalam surat tidak ada kegiatan kita sehari-hari, bro. Harus kita pahami ini. Kenapa? Kalau suratnya kita nggak paham apa yang kita laksanakan, apa yang kita ucapkan, mana yang harus kita baca, mana yang harus kita ganti dengan sujud sawi dan lain sebagainya, ya. Maka tadi, kalau contohnya tadi baca surat itu adalah sunnah hayat. Ketika tertinggal ibu nggak usah diganti dengan sujud sawi. Tidak, ketika tertinggal kita nggak apa-apa. Maka ketika di sana adalah yang ketiga adalah tasyahud atau tahiyat. Tahiyat. Ya, tahiyat ya. Boleh tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Yang keempat adalah sholawat. Yang kelima adalah boleh saya ucapin lagi ya bu. Kalau ulang lagi ya. Ibu kan kalau mau dan begini mah tuh bingung. Ya, karena biasa ini ya. Biasanya mau kan tentang Rasulullah yang cinta nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah oleh-oleh kita ya. Biar apa tadi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya biasa bu, ibu-ibu mah bukan karena nggak bisa, saya yakin. Kenapa? Malu-malu. Jawabannya malu-malu tuh ya. Takut salah biasanya. Kalau pada pintar semua saya yakin. Sama baik. Yakin semuanya ya, alhamdulillah. Maka di sini ibu tadi ketika diri kita ya, satu tadi ketika takbiratul ihram ya, ketika kita sholat rasakan bagaimana diri kita sedang berhadapan dengan Allah. Rasakan ketika takbir kita usolli fardhu subhi rak'ataini. Mau makmum boleh, mau lillah sendiri boleh. Lillahi ta'ala. Mulut mengucapkan takbir karena yang wajib adalah takbirnya. Yang diucapkan wajibnya adalah takbir. Ketika hati adalah wajibnya di dalam qalbu. Jadi mulut mengucapkan Allahu Akbar. Takbir ya di sini, mulut, hati ibu nyebutin niatnya. Saya sholat subuh. Itu yang pertama. Rasakan bahwa takdir kita sedang berhadapan dengan Allah. Rasakan takdir ini, ya Allah saya mau sholat subuh. Jangan sampai ketika kita mau sholat, ketika takdir saja kita lupa. Kita sudah mulai oleh. Jadi bukan takdir lagi, tapi Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar lagi, jadi berai gitu kemana-mana ya. Nah di sini takdir. Yang kedua adalah dalam Fatihah. Fatihah di sini ibu saat diri kita komunikasi dengan Allah. Untuk Fatihah, ibu di situ terbagi dua. Rasakan bagaimana hak Allah. Dalam Fatihah itu ada hak Allah, ada hak kita. Fatihah terbagi menjadi dua ya. Kismaini di sana. Jadi hak Allah, hak dipuji. Ibu dalam Fatihah dari ayat 1 sampai dengan iyyaka na'budu. Sampai iyyaka na'budu. Kita nggak boleh minta sama Allah. Kita sedang memuji Allah. Karena Al-Fatihah sab'ul
yang berulang. Maka di sini ketika kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah memuji Allah 3 kali. Ibu sudah merasakan memuji Allah di sini. Rasakan Fatihah di sini, apalagi dalam keadaan sholat, kita rasakan sedang memuji Allah. Sedang apa, Bu? Memuji Allah. Ya, memuji Allah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lagi sudah 4 kali. Langsung Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sudah ada 5 kali. Maliki yaumiddin. Ibu, contoh, ibu sama suami ibu pernah dipuji? Ya Allah. Contoh, ibu dipuji sama suami ibu. Dia sekali, 1 kali. Man, masakan hari ini enak banget. 1. Besok masak lagi dulu ya. Yang kedua, mujinya setelah lagi makan. Muji mama hari ini kelihatan banget dengan mukanya. Sudah 2, dipuji. Ini lagi makan, jadi kita dipuji sama suami kita. Yang ketiga, muji lagi suami kita. Mama hari ini pokoknya kelihatan cantik banget. Ibu akan bertanya nggak, mau apa sih dari tadi muji terus? Ibu akan bertanya seperti itu, betul? Ya kan? Kenapa? Papa hari ini ada apa sih muji terus? Sudah 3 kali ini muji, pasti ada maunya. Pasti gitu loh, betul nggak, Bu? Ada maunya, pasti ada maunya. Ya? Papa mau apa? Nanti aku kasih. Ya? Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena sudah memuji. Kita ada kebahagiaan. Perempuan itu di mana-mana senang dipuji. Nggak ada perempuan yang nggak senang dipuji. Perempuan sudah kodratnya, itu senang banget dipuji. Maka ketika suami kita muji kita terus, pasti, Ma, hari ini, nah, udah kan mulai ada permintaan. Oh iya, oke, siap, saya ingin mewujudkan. Pasti seperti itu. Maka ketika Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami meminta. Maka kata Allah, kenapa? Karena kita sudah memuji Allah 7 kali. Kata Allah, Allah mengatakan dalam hadis kursinya, mau apa? Apa, Bu? Mau apa? Ibu sudah bertanya di sini, kita boleh berdoa. Saat Fatihah di sini ibu boleh berdoa. Kenapa? Karena doanya mustajab. Doanya diijabah. Kalau di Mekah itu ada tempat mustajab. Kalau di sini adanya waktu ijabah. Waktu ijabah. Kalau waktu ijabah berarti kapan saja bisa. Ya, waktu ijabah adalah saat yang ketiga. Wa iyyaka nasta'in. Maka di sana ibu boleh berdoa. Ibu berdoa tadi apa? Ya Allah, saya ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Atau gini, ibu boleh. Ibu berdoa tentang dia pun boleh. Contoh, wa iyyaka nasta'in. Saya pengen jadi Mercy ya Allah. Boleh nggak, Bu? Boleh, asal tidak boleh berucap. Boleh, Ibu. Kenapa di situ boleh berdoa, namun tidak boleh terucap. Contoh, jadi gini, Bu, ketika kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu lintas, mobil garis merah. Boleh berdoa asal jangan lama-lama. Kenapa? Kalau lama habis itu ibu lupa ayat. Ya nggak, habis itu ayatnya apa lagi ya? Ya seperti itu ya. Maka di sini ketika ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in maka itu panjang sampai ibu berdoa, ya Allah anak saya biar anak menjadi hafal Quran, ya Allah biar anak saya soleh, ya Allah biar suami saya makin sayang. Boleh itu berdoa sih. Untuk urusan dunia pun boleh berdoa. Ya, kenapa? Karena di situ adalah waktu mustajab dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika wa iyyaka nasta'in, maka itu adalah bagian hak hambanya. Boleh hambanya berdoa, boleh hambanya meminta. Baru ketika ihdinas siratal mustaqim, hidayahi kami di sana ihdina, ya, ihdina
Boleh ibu membayangkan anak kita, boleh membayangkan suami kita, boleh membayangkan orang tua kita untuk apa? Dimintakan hidayah biar bersama-sama berada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ibu nak, di sana boleh ibu membayangkan. Kenapa? Kita karena sedang memahami sampai dengan lailul maghdubi alaihim waladdallin. Ya, maaf, siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah ada dua. Him yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Him yang pertama, ibu pernah nggak berdoa di situ? Ingin seperti siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Kan artinya seperti itu. Siapa mereka itu yang diberikan nikmat? Kata Allah, mau siapa? Mau seperti siapa? Ternyata ibu yang ibu terbayangkan Sultan Andara. Ibu punten. Kalau dalam tafsir surah An-Nisa, di sana adalah an'amta alaihim, yang diberikan nikmat itu adalah siapa, Bu? Siddiq, syuhada, wassalihin, para nabi, para siddiq, para syuhada, wassalihin. Maka di sana ibu boleh berdoa untuk siapa? Mereka itu siapa? Kalau diibaratkan ibu naik ojek online atau ibu mau beli omongnya apa? Yang online ya contohnya. Atau ibu mau naik taksi, ibu biasanya dikasih nggak tujuan, alamat tujuannya? Dikasih. Tadi saya aja ke sini. Kalau saya tidak dikasih tujuannya, Musola Nurul Huda, saya pasti akan keliling-keliling. Kenapa? Karena ada tujuannya. Musola itu banyak, betul? Ketika mereka yang diberikan nikmat itu banyak, mau orang yang beriman mau yang tidak, orang banyak itu diberikan nikmat. Bahkan yang tidak beriman, yang kufur sekalipun, Allah berikan nikmat. Maka kita harus tunjuk, ibu pengen seperti siapa? Him di sini contohnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, saya pengen seperti Sayyidah Khadijah. Ya Allah, saya pengen seperti Sayyidah Aisyah. Ya Allah, saya pengen seperti Sayyidah Fatimah. Silahkan ibu, harus di sini. Istilahnya, maka kalau itu kita kata kuncinya. Kalau kita ketika Fatihah di sana, him kita tidak disebutkan pengen seperti siapa, naudzubillah. Maka ketika kita lailul maghdubi alaihim waladdallin, kita mengucapkan aminnya di sana kita akan kosong. Kenapa? Arti dari amin itu apa? Keberkahan. Terus ibu, apa yang kita pahami? Kalau kita tidak paham, apa yang kita minta? Apa yang kita doa? Kalau kita tidak paham, apa yang kita aminkan? Betul? Kenapa kita harus paham dulu? Ketika Fatihah bagian mana yang hak Allah, bagaimana hak kita, maka disitulah diri kita baru amin, kabulkan ya Allah doa tadi saya. Coba kalau bilang shallallahu alaihi wasallam. Karena saya udah puluhan tahun sholat. Punten ya, punten bukan mengajari. Kalau ibarat istilah orang Sunda mah sanes ngajaran ngojai kah meri gitu kan istilah. Bukan saya mengajari ustazah atau para sesepuh di sini, namun kita saling mengingatkan bahwa ketika diri kita sholat di sini dalam Fatihah kita bisa khusyuk, dalam Fatihah kita bisa ada ketersambungan mana hak Allah, mana yang hak Allah dipuji, mana hak kita yang untuk meminta. Maka di situ lailul maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan sampai saya termasuk orang-orang seperti mereka yang Kau sesati dan Kau murkai. Maka di situ amin, kabulkan ya Allah, insya Allah. Maka di situ Bu, ketika diri kita ya Fatihahnya akan nikmat. Ibu boleh kita praktek ya, kita rasakan bagaimana ketika Fatihah ada ketersambungan dengan Allah. Ingat Bu, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim berapa kali memuji Allah? 3. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kali memuji Allah? 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali memuji Allah? 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. 1. Sudah ini 4. Terus Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Berapa kali? 2. Maliki yaumiddin. 1. Jadi ada berapa? 7 kali kita memuji Allah. Ibu kita wajib memuji manusia aja sering. Nah, kamu cantik banget. Nah, kamu baik banget. Ih, tetangga saya mah hebat.
pasti ibu dalam hati, dari hati, betul dari kita memuji. Maka ketika kita Fatihah, ketika dalam keadaan sholat, ini rasakan kita sedang memuji Allah. Walaupun ini saya tidak mengerti, pokoknya sebut saja dalam kolbu kita Bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam kolbu kita, hujankan dalam kolbu kita. Untuk siapa? Untuk Allah. Boleh kita coba ya Bu, biar merasakan, mudah-mudahan ada menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Yuk kita rasakan, kita baca Bu, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya Bu, di sana ketika Bismillah 3 kali pujian, rasakan kita sedang memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi biar rasakan kita, rasakan. Kalau belum sampai, belum ketemu, kita sedang memuji Allah, rasakan di situ bahwa kita sedang memuji Allah. Sungguh-sungguh sang Khalik kita, sang pencipta kita. Rasakan kita sedang memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah 1 kali, ulang Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita ulang sekali lagi, di situ ada kita memuji Allah 2 kali. Ya, ulang. Bismillah sampai dengan Malik Yauddin, jangan berhenti, rasakan di situ kita sedang memuji Allah 7 kali. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya mah biasanya agak cepetan bacanya ketika sholat, boleh kita agak cepat sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ berhenti dulu. Iyyaka na'budu. Ibu kenapa di situ tidak boleh berdoa dulu? Kenapa? Karena sedang menguatkan pujian kita yang 7 tadi. Ya Allah, kami beribadah kepadamu. Di situ kita sedang menguatkan 7 pujian tadi ya. Iyyaka na'budu, baru ketika wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya kita meminta. Ibu boleh sebutkan mau minta apa aja, boleh ya. Ulang kita. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Ibu boleh bayangkan, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awas. Sebentar. Him yang pertama ibu rasakan, kita ingin seperti siapa? Tunjuk pengen seperti siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pokoknya yang kebanggaan kita. Orang-orang soleh, sebutkan. Ibu pengen seperti siapa? Pengen seperti Sayyidah Khadijah, pengen seperti Sayyidah Fatimah, ataupun siapapun, ibu silakan di situ sebutkan. Kalau saya memang harus punya guru, sebutkan guru saya. Silakan ibu, ya di situ sebutkan. Kenapa? Biar ada Allah mengijabah apa yang kita inginkan. Ya, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang sekali lagi situ. Sekali lagi boleh? Ghairil maghdubi
saat di situ kita akan merasakan nikmat. Ketika dia mengatakan amin, ya Allah kabulkan apa yang tadi saya minta, apa yang tadi saya inginkan, kabulkan ya Allah. Maka insya Allah saat disitulah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang orang yang khusyuk. Surah ini tadi kan kita dalam Fatihah, dalam takbiratul ihram, rasakan bahwa diri kita menjadi orang-orang yang khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Kalau kita sudah khusyuk, insya Allah maka diri kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita bisa merasakan ya Bu, mudah-mudahan kita bisa praktekkan karena Fatihah ini adalah Ummul Quran. Ya, Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Maka kalau kita bisa menguasai Fatihah dengan sungguh-sungguh, kita bisa membacakan Fatihah dengan sungguh-sungguh, dengan merasakan komunikasi dengan Allah, maka disitulah diri kita insya Allah berikan kemudahan kepada kita fid dunya wal akhirah, sa'idan fid dunya wa sa'idan fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, maka kita Fatihah boleh kan di luar sholat kita berdoa seperti tadi baca Fatihahnya boleh. Maka kita beruntung Bu, apalagi kita mau tawasul baca Fatihah, anak sakit kita baca Fatihah, mau kita makan pun terkadang kita baca tawasul Fatihah, setelah sholat kita baca Fatihah, terus baca Fatihah, latih terus bagaimana kita sedang memuji Allah, latih terus ketika baca Fatihah kita sedang meminta kepada Allah, komunikasi dengan Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita bisa menolong untuk kita bisa menjadi pintu pembuka bagi diri kita, yaitu pembukanya ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ada manfaat walaupun mungkin sedikit kok biasa gitu ya. Maulid tentang sholat, maulid tentang ini, mudah-mudahan kenapa? Kita mengamalkan apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah memang inginkan kepada kita, yaitu adalah dengan cara sholat-sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni kebodohan saya, tetapi yang benarnya mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.